Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kemarin, yaitu tentang kelompok sosial. Kemarin kita sudah mempelajari kelompok sosial dari bermacam-macam pendapat para ahli. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Menurut Robert Camerton membagi dua kelompok, yaitu kelompok reference dan membership. Reference itu kelompok acuan atau contoh, menjadi contoh. Misalnya ini. Nah, dia mencontoh orang-orang Jepang, kostum anime, atau mungkin ingin jadi polisi, jadi berambut cepak gitu ya. Ingin jadi dokter, kemudian memakai seragamnya ketika karnaval, itu adalah kelompok. Membership adalah menjadi member. Dia mempunyai kartu anggota, misalnya polisi, PGRI, Alfamart dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, menurut Suryono Sukanto ada beberapa kelompok, yaitu satu, berdasarkan besar kecilnya. Monad itu 1 orang, diet 2 orang, triad 3 orang. Berdasarkan derajat organisasinya, terorganisir, tidak terorganisir, misalnya kerumunan, ini kurang kaya, dan yang terorganisir misalnya negara. Berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, misalnya in group dan out group, nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Berdasarkan kepentingan dan wilayah. Kepentingan itu asosiasi, komunitas itu wilayahnya, misalnya kamu bergabung di wilayah Jaweng Group, berarti itu komunitas Jaweng. Kalau asosiasi itu kepentingan, misalnya asosiasi pedagang buah, bagaimana pedagang buah itu biar makmur dan harganya sama atau gimana ya. Kemudian berdasarkan hubungan sosial dan tujuan, ada primer, sekunder, kemarin sudah kita bahas ya, dan Gemeinschap, Gesellschaft. Berdasarkan derajat interaksinya, semakin akrab dia, maka dia masyarakat desa. Semakin tidak akrab, itu seperti masyarakat kota. Robert Birschitt membagi dua kelompok, yaitu kelompok nyata dan kelompok semu. Kita akan melihat dulu kelompok nyata. Kelompok nyata yang pertama adalah kelompok statistik. Statistik itu bisa diukur, misalnya balita di bawah 5 tahun, remaja ya, teenagers ya di atas 10 tahun, lansia, lanjut usia ya, misalnya di atas 50 tahun. Itu biasanya untuk digunakan penelitian ya. Sosieta yaitu kelompok karena persamaan tertentu, misalnya dharma wanita, sama-sama perempuan, sama-sama istri pegawai negeri ya, atau suku Jawa, sama-sama sukunya gitu, itu kelompok sosieta. Yang ketiga, kelompok sosial, kemarin sudah kita pelajari, yaitu kelompok yang saling berinteraksi, ada kesadaran dan sebagainya gitu ya. Kelompok sosial ada primer, sekunder, Gemeinschap, Gesellschaft. Asosiasi yaitu kelompok karena kepentingan yang sama, misalnya PGRI, ID, Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Pedagang Buah, OSIS gitu ya. Yang kedua adalah kelompok semu. Kelompok semu yang pertama adalah kerumunan. Kelompok semu tuh kelompoknya itu cuma sementara, dia berkerumun sementara terus baru itu bubar gitu, itu kelompok semu ya. Tidak ada interaksi yang intensif seperti kelompok nyata ya. Yang pertama kerumunan, nanti akan kita bahas selanjutnya kerumunan itu seperti apa ya. Kerumunan itu orang yang ujuk-ujuk mau berduduk, suddenly datang tiba-tiba, semuanya berkumpul terus kemudian bubar, misalnya lihat bioskop, lihat kecelakaan, lihat dangdut gitu ya. Yang kedua massa. Nah, bedanya sama massa sama kerumunan, massa itu diorganisir, dia ada perencanaannya, harus kesini jam segini pakai baju ini, misalnya karnaval, atau misalnya demonstrasi, misalnya ini kampanye PDI, maka harus pakai baju merah gitu ya.
kumpulnya di eh, lapangan ini gitu. Itu masa sengaja dikumpulin. Publik itu dipersatukan melalui media. Jadi orangnya di mana-mana, di rumah masing-masing, nggak kumpul kayak kerumunan atau massa, dia di rumah masing-masing, cuma dia bisa mendapatkan satu berita yang sama. Misalnya Menteri Agama menyiarkan Idul Adha hari segini, semua Indonesia tahu, padahal mereka cuma kumpul di rumah masing-masing karena mereka lihat TV, dengerin radio, dengerin siaran langsung dari Menteri Agama. WG Summer mengatakan bahwa kelompok itu ada dua, yaitu in group, kelompok dalam, mengatakan kita, kami, mereka saling ya kayak berteman. Jadi kita, kami gitu ya, misalnya kita, kami kelompok kelas 10 11 IPS 1 misalnya. Nah, mereka akan kita. Jadi dia itu akan menjadi sama kayak teman banget gitulah. Kalau out group, kalian, mereka itu kayak musuhan. Mereka berarti dia bukan kelompok kita gitu. Jadi kalau ada pertandingan basket dan mereka itu bukan kelompoknya, nanti jadi musuhnya gitu loh maksudnya ya. Yang belum dijelaskan yaitu kelompok lainnya, yaitu kelompok formal. Formal itu resmi, informal tidak resmi ya. Resmi itu ada aturannya, ini misalnya ini harus pakai seragam di waktu yang tepat, ada aturannya jelas, ada sanksi yang mengikat. Informal misalnya, nah ini kalau ini tadi contohnya sekolah gitu ya, kelompok formal sekolah, negara. Kalau yang ini misalnya keluarga, teman ya, ini aturannya nggak begitu kuat. Itu nggak ada seragam dan sebagainya ya. Kelompok okupasional yaitu kelompok yang didasarkan oleh pekerjaan yang sama, dan volunteer yaitu relawan. Kelompok okupasional ini biasanya profesinya, pekerjaannya ini misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia ya. Kalau volunteer tuh relawan, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa ya, misalnya kayak pemantau pemilu, PMI begitu ya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.